Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat datang kembali. Apa kabar adik-adik semuanya? Kakak berharap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap belajar. Nah adik-adik, kita akan belajar materi tentang organ gerak hewan dan manusia. Tema 1, subtema 3, tentang lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran ke-6. Nah, mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan gambar Ayah Lani dan Kak Soleh yang memasukkan gerabah-gerabah yang sudah dibeli ke dalam mobil. Ayo kita baca teksnya. Setelah melihat proses produksi dan telah memilih beberapa gerabah yang ingin dibeli, Ayah mengajak Lani pulang. Ayah Lani dibantu Kak Soleh membawa dan memasukkan gerabah-gerabah yang sudah dibeli ke dalam mobil. Lani ingin sekali membantunya, tetapi ayahnya melarang. Lani, kamu tidak usah membantu membawa gerabah-gerabah ini ya. Ukuran gerabahnya besar dan juga berat. Kamu nanti tidak kuat, kata Ayah Lani. Benar, Dek. Nanti kamu bisa terkilir karena tidak kuat membawa gerabahnya, tambah Kak Soleh. Baik, Ayah. Terima kasih, Kak Soleh, atas nasihatnya, kata Lani. Memang benar, agar terhindar dari cedera pada organ gerak kita, tulang dan otot, maka kita harus berhati-hati dengan setiap gerakan dan kegiatan yang kita lakukan. Kita jangan sampai membebani kerja organ gerak kita dengan gerakan-gerakan dan benda-benda di luar batas kemampuannya. Jika terjadi cedera atau gangguan pada organ gerak kita, maka kita sendiri yang akan rugi. Kita akan merasakan sakit dan tidak bisa melakukan gerakan dan kegiatan sebagaimana mestinya lagi. Oleh karena itu, kita harus menjaga organ gerak kita dengan sungguh-sungguh. Organ gerak manusia terdiri dari rangka, otot, dan sendi. Nah, adik-adik, apa saja sih faktor penyebab kelainan pada organ gerak? Sistem organ gerak manusia juga bisa mengalami gangguan atau kelainan loh. Faktor-faktor penyebab gangguan atau kelainan antara lain disebabkan oleh kebiasaan yang salah, pola hidup yang salah, atau bisa pula karena pembawaan sejak lahir. Pernahkah kamu mengalami gangguan kesehatan yang berkaitan dengan anggota gerak? Jika pernah, bagaimana aktivitas yang kamu lakukan? Terganggu bukan? Oleh karena itu, jagalah kesehatan organ gerakmu. Berikut ini cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak kita. Yang pertama, untuk menghindari kelainan kaki X yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Yang kedua, agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Yang ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar, menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Yang keempat, agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Yang terakhir, agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Nah, setelah kita membahas tentang gangguan pada organ gerak serta cara mencegahnya, kakak akan membagi kalian dalam 4 kelompok, yang mana setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Pemilihannya kakak acak ya.
Nah, sekarang kalian sudah duduk di kelompok kalian masing-masing. Nah, sekarang kakak minta agar kalian semua mengamati gambar ini secara berkelompok. Setelah kalian mengamati, coba kalian tuliskan di buku kalian masing-masing tentang apa yang akan terjadi jika orang melakukan gerakan-gerakan atau sikap-sikap seperti gambar ini. Kemudian, setelah kalian berdiskusi, kakak ingin setiap perwakilan dari kelompok untuk maju dan membacakan hasil pengamatan yang kalian lakukan. Nah, nanti kalian juga akan bertukar jawaban dengan kelompok yang lain. Menjaga kesehatan organ tubuh termasuk organ gerak sebenarnya dapat dilakukan sejak kecil. Bahkan dapat dilakukan ketika masih dalam kandungan, yakni melalui penerapan gaya, pola hidup, serta pola makan yang sehat. Ada baiknya penerapan pola hidup sehat itu diterapkan sejak kecil sehingga akan menjadi kebiasaan saat anak sudah beranjak remaja dan dewasa. Pola hidup sehat dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tubuh, lingkungan, dan makanan, melakukan olahraga teratur, serta penerapan disiplin latihan. Dengan demikian, niscaya kesehatan akan selalu terjaga hingga tua. Ayo membaca. Bocah terkuat di dunia pecahkan rekor. Biasanya, seorang anak kecil sangat senang menghabiskan waktunya untuk bermain dengan teman-teman sebayanya. Tetapi, berbeda dengan Giuliano Stru, sejak umur 2 tahun, dia lahir tahun 2004, sudah diajak oleh ayahnya ke tempat gym. Pada awalnya, dia hanya melihat-lihat sembari melakukan latihan kebugaran tanpa melakukan aktivitas dengan beban. Namun, sejak berumur 3 tahun, sudah mulai berlatih dengan beban berat, namun tetap selalu diawasi oleh ayahnya. Umumnya, tubuh seorang bocah laki-laki yang masih di bawah umur belum memiliki otot yang kekar layaknya seperti pria dewasa. Tetapi, hal tersebut berbeda dengan Giuliano Stru. Tubuhnya sudah seperti binaragawan. Sekujur tubuhnya sudah dipenuhi dengan otot-otot yang besar. Apalagi jika dia meregangkan setiap bagian tubuhnya, akan nampak benjolan-benjolan otot di sekujur tubuhnya. Untuk mencapai tubuh yang sedemikian kekarnya, Giuliano Stru melakukan latihan angkat beban 2 jam sehari bersama dengan adiknya. Olahraga ini dikenalkan kepada mereka sejak berumur 2 tahun oleh ayahnya, Lulian, yang tentunya juga mendapatkan izin dari ibunya, Ileana. Keduanya pun telah menguasai teknik flag atau bendera. Teknik ini mengharuskan mereka berpegangan 2 tangan pada tiang dan mengangkat kedua kakinya sejajar dengan kedua tangan. Layaknya bendera yang sedang berkibar pada tiang, tentunya dengan kondisi tubuh yang kuat sepertinya. Mudah saja baginya untuk melakukan gerakan tersebut. Ayahnya menginginkan anak-anaknya melakukan latihan angkat berat dan mendorong untuk memiliki tubuh yang kekar, bak binaragawan, bukannya tanpa sebab. Ayahnya terinspirasi oleh mantan atlet binaraga dunia yang juga bintang film laga, Arnold Schwarzenegger. Saat ini idolanya tersebut menjadi gubernur California, Amerika Serikat. Tubuh Giuliano Stru memang luar biasa, meskipun besar dan kekar, tetapi juga lentur. Dia juga memiliki bentuk otot perut yang sangat bagus. Ayah Giuliano Stru memastikan bahwa program latihan yang diberikan kepada anaknya sama sekali tidak membahayakan. Dia selalu mengawasi. Bahkan sampai sekarang pun, meskipun sudah mahir dengan berbagai peralatan gym, tetapi dia tidak pernah membiarkan putranya berlatih sendiri. Jika putranya sudah terlihat bosan atau jenuh berlatih, dia segera menghentikan latihan dan membawanya keluar untuk bermain.
Giuliano sendiri mengaku bahwa dia tidak merasa terbebani dengan program dan jadwal latihan yang telah ditetapkan ayahnya. Di waktu senggang, dia suka menonton film kartun dan melukis. Meskipun dia sudah terkenal, tetapi dia masih bisa bermain dengan teman-teman sebayanya. Giuliano tidak tampak berbeda dengan anak sebayanya, tetapi siapa sangka bocah ini telah memecahkan rekor dunia, 2 buah rekor sekaligus. Giuliano yang berasal dari Roma, Italia ini juga diklaim sebagai binaragawan termuda dan terkuat di dunia. Hebatnya lagi, dia mampu melakukan push up di atas botol. Rekor pertama yang dipecahkannya adalah berjalan dengan tangan tercepat sambil mengepit bola pemberat di antara kedua kaki. Adapun rekor keduanya adalah melakukan air push up terbanyak. Air push up adalah push up yang dilakukan dengan cara kaki yang diangkat ke udara. Dia berhasil melakukannya jauh lebih banyak dibanding lawannya. Bahkan lawan-lawannya tersebut ada yang lebih tua darinya. Meskipun banyak meraih prestasi, dia juga mendapat banyak kecaman karena dianggap latihan binaragawan untuk anak belum pantas untuk dilakukan, apalagi di usia yang masih mengalami pertumbuhan. Namun, ayahnya menampik kecaman tersebut dengan mengatakan bahwa latihan yang dilakukan Giuliano aman dan di bawah pengawasan. Nah, adik-adik, berdasarkan bacaan tersebut, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Tulis di buku kalian masing-masing ya. Alhamdulillah nih adik-adik, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat ya buat adik-adik semuanya. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.